Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Fitri dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang awal perkembangan dan perjuangan menentang kolonial. Setelah masa perjuangan fisik berakhir, perjuangan bangsa Indonesia beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern dengan tujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda secara tidak langsung telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang menjadi penggagas pergerakan nasional. Sejak tahun 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia School of Leading for Inlandse, Arsten, yaitu Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suraji, serta Aryo Tirtokusumo yang didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo tidak bisa lepas dari peranan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun bukan pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi yang berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Nah, gagasan ini akhirnya dikemukakan kepada pelajar-pelajar di Stovia, Jakarta, dan mereka pun menyambut baik gagasan mengenai organisasi tersebut. Nah, Budi Utomo merumuskan tujuannya untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan yang meliputi di bidang pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis keanggotaannya. Keanggotaannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura. Kegiatannya berpusat di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Budi Utomo lebih banyak ditakuti oleh kaum bangsawan Jawa. Lahirnya Budi Utomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dan mengusir penjajah. Perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia yang merdeka. Perjuangan mengusir penjajah yang semula hanya mengandalkan kekuatan fisik dan bergantung pada seorang pemimpin diganti dengan perjuangan baru yang memanfaatkan kekuatan pemikiran. Nah, perubahan bentuk perjuangan ini menjadikan usaha untuk mengusir penjajah terus berkesinambungan karena tidak bergantung pada satu orang pemimpin. Nah, peran Budi Utomo yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan negara bukan hanya bermanfaat bagi pemerintahan kolonial. Kemampuan yang istimewa untuk berfungsi sebagai jembatan antara pejabat kolonial yang maju dengan kaum pelajar Jawa sehingga dalam perkembangan Budi Utomo akan mendapat kesempatan memperoleh kemampuan berorganisasi politik. Budi Utomo juga mengajukan suara tuntutan untuk adanya persamaan kedudukan dalam hukum. Nah, periode 1918 hingga 1905 merupakan periode kemerosotan dan pudarnya pengaruh yang membuat Budi Utomo bergabung dengan Parindra. Akan tetapi, peranan Parindra ini akan sangat terbatas seperti peranan Budi Utomo yang tadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.